Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai cyberbullying. Adapun anggota dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Julianis Manjunta, dan rekan saya, Nur Ainun Harahap, dan juga Fitri Teresia Sinaga. Kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas apa-apa aja sih penyebab terjadinya kasus cyberbullying dan bagaimana solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah perilaku dari cyberbullying. Yang dimaksud dengan cyberbullying ataupun yang sering disebut dengan perundungan dunia maya ialah kasus bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying merupakan perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media alat elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi, kapasitas fisik, dan juga mental. Di Indonesia saat ini banyak terdapat berita-berita mengenai kasus-kasus cyberbullying seperti berita berikut ini. Di era modern saat ini, media sosial belakangan menjadi fenomena dunia baru yang digemari oleh masyarakat, khususnya kalangan remaja hingga dewasa, di mana penggunaan media sosial seakan menjadi hal yang lumrah digunakan di kalangan masyarakat, sehingga setiap tahunnya pengguna media sosial semakin bertambah. Penggunaan media sosial selain memberikan dampak positif, ternyata juga banyak memiliki dampak negatif bagi para penggunanya. Salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial yaitu adanya cyberbullying atau tindakan kejahatan melalui media sosial. Cyberbullying merupakan tindakan pembulian atau pengucilan terhadap seseorang yang dilakukan melalui media sosial. Hal tersebut terjadi diakibatkan penggunaan media sosial yang bebas, sehingga banyak masyarakat yang menyalahgunakan penggunaan media sosial tersebut. Selanjutnya ada tipe-tipe di dalam cyberbullying. Yang pertama ada kejahatan body shaming, di mana kejahatan body shaming ini adalah pembulian yang dilakukan dengan cara menjelek-jelekkan bagian tubuh seseorang, baik itu bentuk tubuh, bentuk wajah, berat badan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kejahatan pelecehan seksual, di mana cyberbullying seperti ini juga terjadi akibat dari bagian tubuh. Umumnya pelecehan seksual ini terjadi pada kalangan wanita. Kemudian ada tipe cyberbullying yaitu penyebaran hoaks, di mana kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan berita-berita yang tidak relevan dan tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Kemudian ada tipe kejahatan mengirim pesan berbahaya, di mana kejahatan ini biasanya terjadi dengan mengirim pesan-pesan berbahaya terhadap korban cyberbullying dan lainnya. Dan masih banyak lagi tipe-tipe cyberbullying lainnya. Selanjutnya mengenai faktor penyebab terjadinya cyberbullying. Yang pertama, kebiasaan korban bullying dalam membagikan konten yang tidak baik sehingga mengundang komentar-komentar negatif. Yang kedua, pembuli merupakan bekas dari korban bullying. Yang ketiga, memiliki masalah keluarga sehingga pembuli melampiaskannya melalui media sosial. Yang keempat, memiliki sifat yang mendominasi dan merasa paling benar serta berkuasa. Hingga dari perilaku cyberbullying tersebut mengakibatkan dampak bagi korban yang sangat besar, yaitu korban tidak percaya diri, merasa dikucilkan, merasa takut dengan orang lain, lebih memilih untuk menyendiri, cemas, sulit bergaul dengan orang lain, depresi, semangat belajar yang menurun, hingga merasa rendah diri dengan orang lain. Seperti salah satu informan kami yang pernah mengalami cyberbullying, ia mengatakan dampak yang ia terima akibat dari cyberbullying tersebut adalah
ia merasa tertekan dan tidak percaya diri lagi dalam membagikan hal-hal yang ia sukai kepada orang-orang melalui media sosial yang ia miliki. Terkadang, ia juga merasa rendah diri, cemas yang berlebihan, bahkan ia merasakan dampaknya secara fisik di mana jantungnya sering berdetak kencang tanpa suatu alasan. Ia juga menarik diri dari pergaulan dan lingkungan sosialnya sehingga ia merasa sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Selain itu, semangat belajarnya juga menurun secara drastis, dikarenakan ia sibuk membenci dirinya sendiri. Bahkan, ia berkata sewaktu dirinya masih SMA, ia belum terlalu banyak mengetahui tentang edukasi mengenai cara untuk keluar dari dampak-dampak yang dialaminya akibat dari cyberbullying tersebut. Adapun komentar-komentar yang didapatkan informan kami selaku korban dari cyberbullying, yaitu ia mendapatkan komentar-komentar negatif seperti alay, lebay, dan lain sebagainya sehingga ia mengalami depresi yang berat akibat dari komentar tersebut. Berikut, kami memberikan beberapa solusi yang dapat Anda lakukan dalam mengatasi cyberbullying. Yang pertama, dengan teknik absorb dan release. Caranya dengan menyerap emosi negatif dan melepaskannya menjadi apapun yang bersifat positif dan berguna di kemudian hari. Kemudian, cari teman baru di tempat lain atau akun media sosial lainnya. Sebab, tidak semua pengguna media sosial berperilaku yang tidak baik atau bisa mengikuti komunitas-komunitas positif. Selanjutnya, menyibukkan diri dengan hal-hal positif bisa dilakukan dengan menulis, membaca, mendengarkan musik, bernyanyi, atau menonton film dan lainnya yang dapat menghindari diri dari si pembuli. Dua, lingkungan sekitar. Peran keluarga juga sangat penting untuk mendorong korban bullying keluar dalam zona keterpurukannya, di mana keluarga bisa memberikan dorongan-dorongan serta motivasi yang dapat membangkitkan semangat korban bullying. Oleh sebab itu, kita sebagai para pengguna media sosial hendaklah menggunakan media sosial dengan baik dan benar, sebab kita tidak akan tahu dampak apa yang ditimbulkan apabila kita menggunakan media sosial dengan tidak baik. Dan juga hendaklah membagikan hal-hal yang positif, sebab apabila kita membagikan hal-hal yang positif akan berdampak positif pula, bukan hanya bagi diri kita sendiri, akan tetapi bagi masyarakat lainnya juga. Maka dengan melakukan hal tersebut diharapkan kasus-kasus cyberbullying di Indonesia semakin hilang dan terkikis.